Rahmadyanti dari kelas 11 PPG 2 nomor absen 11. Di video kali ini aku akan membuat database apotik dan juga akan mengimplementasikan DDL dan DML di PG Admin PostgreSQL. Oke, simak video selanjutnya. Jadi di sini aku udah buka PG Adminnya, lalu pencet ke server. Habis itu masukin kata sandi atau password. Kalau udah masukin password, kita langsung buat database langsung. Caranya itu pencet database, lalu pencet create. Jadi di sini aku udah buka PG Adminnya, lalu pencet ke server. Habis itu masukin kata sandi atau password. Kalau udah masukin password, kita langsung buat database langsung. Caranya itu kita pencet database, lalu pencet create. Lalu pencet database. Habis itu kita buat databasenya. Judulnya itu kalau aku tuh kebetulan mau buat apotik. Jadi aku tulis apotik. Setelah itu di save. Nah, di situ database-nya udah ada yang apotik. Habis itu kita buat tabelnya. Itu klik kanan, lalu query tool. Nah, kalau misalkan udah pencet query tool-nya, baru kita buat tabel. Nah, di sini tuh aku mau buat 2 tabel. Ini tuh aku mau buat 2 tabel. Yang pertama itu ada tabel obat sama tabel supplier. Nah, mungkin yang di awal ini aku akan buat tabel obatnya dulu.
udah. Kalau udah selesai, kita blok. Di situ kita run. Nah, di sini tuh udah sukses atau create tabelnya udah berhasil. Lanjut kita ke tabel yang kedua, yaitu tabel supplier. Tabel suppliernya udah selesai, kita juga sama di blok. Habis itu kita run. Nah, di sini udah muncul create table atau create table. Nah, di sini berarti udah jadi atau udah ada tabel suppliernya sama tabel obatnya. Habis itu kita ini lanjut. Sehabis buat tabel, kita akan mengubah nama tabel. Nah, pakainya tuh alter tabel if exist obat rename to obat 2. Jadi tuh di sini aku mau ngubah tabel obatnya. Yang tadinya namanya tabel obat, aku ganti jadi nama tabel obat 2. Nah, habis itu kita run lagi. Nah, di sini udah sukses. Habis ngubah nama tabel, lanjut ke menambah kolom baru pada tabel yang udah ada. Dari sini aku mau nambahin di tabel supplier, yaitu nambahin kolom gender atau jenis kelamin. Di sini aku tambahin gender. Kalau udah di run, nah di sini juga sukses. Itu ngubah nama kolom pada tabel. Nah, kalau yang tadi di atas kan aku namainnya itu kolomnya kolom gender. Nah, di sini aku mau ngubah jadi namanya kolom jenis kelamin. Berarti ngubahnya di tabel supplier. Di name tuh gender tuh jenis kelamin. Nah, udah bisa. Habis itu
bagian yang mengubah nama kolom pada tabel itu nggak ke-record. Seharusnya itu setelah menambah kolom baru itu di bawahnya itu lanjut ke mengubah nama kolom pada tabel, tapi di videonya itu nggak ke-record, jadinya itu langsung ke mengubah tipe data kolom. Harusnya itu kalau yang tadi itu yang mengubah nama kolom pada tabel itu pakainya itu alter tabel. Gimana ya? Bentar. Sudah di sorry yang keempat itu berarti sudah yang harusnya mengubah nama kolom itu. Saya dikirain tuh belum ke-record, ternyata udah ke-record itu yang di nomor 21 di videonya. Nah, habis itu kita lanjut ke menghapus kolom pada tabel, pakainya itu drop kolom. Nah, selanjutnya nih kita akan menginputkan semua tabel data yang udah dibuat. Jadi aku ada 2 tabel, berarti aku nginputin 2 tabel obat sama tabel supplier. Sini aku mau inputin tabel obat dulu. Di sini itu nginputinnya itu ID obatnya itu 001, nama obatnya obat batuk yang 001, selanjutnya jenis obatnya itu tablet, harganya 25.000, sama stok obatnya itu ada 10. Nah, lanjut ke yang ID obat kedua, yaitu kodenya itu 002. Nama obatnya itu aku namain obat flu. Terus jenis obatnya itu sirup, harganya 20.000, sama stok barangnya itu ada 20. Lalu kita run aja. Tunggu sebentar, masih loading. Nah, disitu udah muncul ID obatnya, nama obatnya, jenis obat, harga obat, sama stok obatnya. Kalau udah buat yang obat, kita tinggal buat yang supplier. Inputin
tabel supplier. Mana ya? Nah, di sini ID suppliernya itu kodenya 001. Terus nama suppliernya itu Zahra, nomor HP, lalu alamatnya Klaten, dan emailnya zahra@gmail.com. Aku mau buat berapa ya kira-kira ya? Mau buat 4 deh. Nah, lalu itu yang kedua itu ada kodenya 002, namanya Alin, lalu nomor teleponnya, alamatnya itu ada di Purbalingga, emailnya alin@gmail.com. Nah, itu udah aku langsung buat, kan tadi kurang 2. Nah, itu udah aku tambahin Alma sama Ad2. Bentar, mau ganti dulu yang punya Ad2. Nah, di situ kan ada errornya tuh, syntax error at or near returning. Di situ tuh aku tuh kenapa ya? Udah salah apa nih ya? Lag sedikit jadinya error. Iya. Habis itu kita lanjut ke mengubah salah satu data
pada tabel supplier. Aku mau ganti namanya, yang tadinya nama suppliernya Alin, aku ganti jadi Tatya. Di situ udah keganti namanya jadi Tatya yang tadinya Alin. Lanjut kita ke delete atau menghapus salah satu data pada tabel. Nah, aku di sini mau ganti di tabel supplier yang kodenya atau ID-nya itu nomor 4. Itu berarti yang bawah itu. Udah, di situ kan udah keganti tuh. Lanjut aja langsung ke menampilkan data dari tabel atau menampilkan seluruh yang tadi udah dibuat dari atas. Itu tuh akan ditampilin semua. Pakainya itu select bintang from obat atau sama select bintang from supplier. Nah, kalau yang obat tadi kan kalau nggak salah tuh nggak aku ubah ya, kayak cuma beberapa doang. Nah, yang aku banyak ubah kan yang supplier. Kita lihat yang terakhir kita gantikan, yang tadi aku ganti itu yang Tatya atau Alin. Disitu juga sudah keubah. Kalau habis udah yang menghapus atau delete, kita lanjut. Kan tadi udah tuh yang select juga, menampilkan data udah pakai select bintang from obat sama select bintang from supplier. Nah, selanjutnya kita langsung ke menghitung jumlah data yang ada di tabel obat. Kita mau cari yang pertama itu select count dalam bintang nama obat from obat 2. Udah, kita langsung ke select sum stok obat from obat 2. Nah, keluarnya kayak gitu. Udah, situ kita lanjut ke fungsi agregasi max atau select max harga obat from obat 2. Habis itu muncul sukses di sini. Lanjut ke agregasi min, select min harga obat from obat. Lanjut, itu udah muncul outputnya. Kita lanjut ke yang select AVG atau average harga obat from obat 2. Setelah itu kita lanjut ke yang detik-detik terakhir.
kita sebelum ke inner join, left join sama right join, kita itu akan mengubah nama, kayak nama yang ada di yang sama gitu loh, kayak supplier tabel supplier sama tabel obat itu kan ada sama-sama ada ID-nya. Nah itu kita ganti, kita rename yang tabel suppliernya aja, kita ganti jadi ID obat. Nah kalau udah diganti, kita lanjut ke inner join. Di sini inner join, habis itu kalau udah selesai inner join-nya kan munculnya seperti itu. Kalau udah tinggal ke yang left join. Nah left join ini tinggal diganti aja inner join-nya, diganti jadi left join. Tapi nanti kalau yang right join agak beda dikit, kita ubah di bagian, kalau yang right join itu kita ubah di bagian bawahnya obat 2 dot stock underscore obat, itu di bawahnya ditambahin supplier titik bintang. Nah baru from obat 2 right join supplier on obat 2 dot id underscore obat sama dengan supplier dot id underscore obat Setelah semuanya selesai deh, left join udah, inner join udah, left join udah, right join udah. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.